Sore guys, ini untuk pengetahuan Anda. Kalau Anda mengenal mesin cuci, mengenal AC, mengenal kulkas, ini sudah ada rangkaian elektroniknya. Anda belum tahu apapun karena belum tentu ini semua jebolan tukang kulkas AC ini tahu yang namanya tegangan DC. Jadi tegangan DC ini tegangan aki, tegangan baterai yang untuk umpan ke modul. Jadi ada berbagai macam jenis rangkaiannya ini. Kalau sekarang banyakkan menggunakan AC-matic. Misalkan mesin cuci Polytron ini nih. Ini yang namanya AC-matic. Jadi AC-matic ini terdiri dari kuncinya saja nih. Trafo seperti ini, kemudian ada IC, kemudian ada dioda, kemudian ada elko yang 10 mikro 450 volt dan mengolah, kemudian keluar DC-nya ke elko ini 12 dan 5 misalkan. Ini keluarnya ini ada dioda juga. Jadi seperti itu yang namanya AC-matic. Ini AC-matic juga guys, misalkan ini Samsung, sama ini masuk diolah kemudian keluar. Ini yang namanya AC-matic. Kemudian AC-matic lagi nih, misalkan LG nih, ini yang namanya AC-matic. Tetapi di belakang ini AC kemudian keluar tetap DC. Jadi kalau dulu ini menggunakan trafo, kemudian lagi yang menggunakan trafo ini modul kulkas. Ini menggunakan trafo, jadi berbeda nih dengan AC-matic seperti ini. Oke. Jadi kalau trafo ini masuk langsung 220 dan keluar diolah dioda, kemudian keluar 12 misalkan atau 5. Seperti itu. Kemudian ada lagi rangkaian, ini untuk pengalaman Anda. Kalau Anda belum begitu tahu, tapi pegang modul ini suruh ngecek. Rangkaian DC ini ada yang seperti ini nih. Jadi tidak ada trafonya. Jadi ini 7805 ini sudah pasti keluar kaki kanan 7805 ini 5 volt. Kemudian rangkaian listriknya ini dari listrik 220 ada plus, kemudian masuk elko, kemudian keluar sehingga menjadi DC. Jadi ini untuk pengetahuan. Saya tidak menyelesaikan masalah, tapi untuk pengetahuan kalau Anda menemui misalkan lagi nih modul sub seperti ini ada namanya rangkaian AC-matic, ini sudah dibelah ini sebenarnya garisnya ini. Jadi yang untuk merubah ini sudah terbelah, ini ada garisnya. Masuk AC diolah di sini, ada dioda, ada keramik, kemudian keluar. Oke. Keluar di sini 12 volt, guys. Jadi seperti itu. Jadi di depan ini keluarnya. Jadi Anda kalau mengalami seperti ini, Anda sudah tahu. Jadi jangan asal pegang. Yang jelas, yang sudah pasti tahu persis rangkaian AC-matic ini tukang TV. Jadi misalkan Anda bingung AC-matic ini mati, tukang TV sudah pasti tahu. Misalkan Anda tidak tahu tentang rangkaian elektronik, oke? Anda mengganti dengan sebuah trafo misalkan. Seperti ini contohnya. Ini adalah trafo. Jadi AC-matic ini bisa dirubah dengan trafo. Oke, saya akan coba ini. Ini mesin cuci contohnya ini menggunakan trafo ini. Jadi trafo ini masuk AC ke trafo, kemudian keluar 12 volt dan ini 25. Jadi yang penting jalur, kemudian yang diurut ini kuncinya ini misalkan 35 volt 1000 mikro, ini sudah pasti keluar min dan plus DC 12 atau 15 atau 13. Kemudian dirubah ke 7805 untuk ke program. Kira-kira seperti itu. Kemudian lagi nih.
ini sub ini sudah asematik ini. Kalau trafo seperti ini sudah asematik. Jadi ada Elkom misalkan 10 mikro 450 volt, ini sudah asematik ini ciri-cirinya. Kemudian lagi saya kasih tahu, ini menggunakan trafo ini, sub juga ini. Jadi masuk ke trafo AC, kemudian keluar diolah DC dan 5 volt. Jadi di modul ini kebanyakan 12 volt dan 5 volt. Kanan 7805 ini kaki yang kanan ini keluar 5 volt untuk program. Jadi program ini Anda jangan sampai kebalik, kemasukan ke 12 volt ini harus 5 ini program. Kalau kemasukan 12 pasti langsung pecah, guys. Seperti ini rangkaian trafo masuk dan keluar diolah 7805 untuk ke program. Oke. Tetapi saya akan coba ini mengukur ini. Kalau Anda melihat trafo tidak tahu rimbanya ini, trafo tidak tahu rimbanya, Anda mau bikin regulator atau tegangan aki DC ini 12 volt atau 5 atau berapa volt, ini Anda ukur dulu ini. Kalau tidak tahu rimbanya, satu ini Anda lihatin jarumnya. Trafo ini kalau diantara dua sisi ini yang jarumnya lebih rendah ini yang kemasukan listrik 220 volt. Saya contohin, saya ukur ini. Saya tidak urusan ohm, yang jelas ini cara pengukuran. Saya akan coba ukur. Ini posisi jarum di sini. Kemudian yang sebelah ini lebih panjang. Ini untuk DC-nya ini yang putih. Tuh. Ini yang untuk keluar ke dioda dan menghasilkan DC 12 volt misalkan. Yang pendek jarum lebih sedikit, ini yang kemasukan listrik colokan 220. Ini yang keluar. Oke, DC-nya lebih, ohmnya lebih panjang. Kalau merakit seperti ini adalah dioda, guys. Jadi ini adalah dioda. Ya. Ya, tenang. Ya, tenang aja. Ya, siap. Dioda ini ada warnanya putih dan ukurannya macam-macam, 0,5 ampere, 1 ampere, bahkan berapa ampere. Bengkok. Bengkok. Yang ada garis putih ini plus ini. Jadi kalau tester ini min dan plus hitam dan merah ditaruh di sini, ini jarum jalan. Kalau minnya ditaruh yang di depan garis, ini jarum tidak jalan. Berarti plus di tester ini menunjukkan bahwa dioda plusnya yang di merah. Oke. Kalau bolak-balik jalan, ini namanya dioda ini mati. Plusnya di merah yang ada garis putih. Saya akan susun ini, tidak tanggung-tanggung. Saya akan susun rubah ke DC ini. Ini plus, saya balik ini. Jadi plus dan min dibalik ini kalau ngerangkai seperti ini. Kemudian yang satu lagi, ini plus dan min ditemukan lagi, ini digabung. Dan saya akan solder tentunya ini. Kira menit ya? Min dan plus dioda ini digabung. Oke. Anda kuncinya satu dulu ini, min dan plus digabung. Ini juga min dan plus digabung.
Ini min dan plus dioda ini digabung, ini min dan plus dioda digabung. Kemudian jadi untuk pengalaman tukang kalau tidak tahu tegangan listrik DC ini. Min dan plus digabung, kemudian min dan plus digabung, Anda masukin tadi yang ukuran DC ini. Kalau tahu ini sudah pasti tahu cara ngecek modul AC atau mesin cuci ini. Sebentar ini, tenang saja. Oke, ini min dan plus dioda ini gabung, kemudian ini min plus dioda digabung. Anda cari minnya ini, minnya digabungin ke min. Oke, min ini Anda gabung, setelah begini Anda gabung dengan min, kemudian yang plus digabung dengan plus. Oke, jangan disolder. Jadi di depan ini ketemunya min dan min, plus dan plus. Ini namanya bikin regulator. Kemudian ini disolder ini, min ketemu min, plus ketemu plus. Oke, sudah. Kalau plus ini berarti keluar ke L coin ini plus dan plus digabung, ini min dan min digabung. Kalau sini bolak-balik digabung bagi dua ini. Saya akan masukin L coin. Min L coin ini saya kakinya masukin ke min dioda ini. Oke. Plusnya ini tidak ada garisnya L coin ini, saya masukin ke gabungan plus ini. Oke guys, jadi Anda membuat regulator yang mudah ini seperti ini. Plus gabungan dua diode ini sebelah dari trafo ini dibolak dibalik, min dan plus masuk ke trafo digabung, min dan plus
masuk ke trafo digabung. Kemudian di depannya ini plus dan plus digabung, min dan min digabung. Plusnya ini masuk ke elko ini. Yang tidak ada garisnya ini plus. Jadi dari plus dioda ini masuk ke plus. Kemudian min dan ke min. Kalau memasang 7805, ini coba lisep kaki paling kiri ini masuk ke plus ini dari elko. Kemudian yang di tengah min, keluarnya ini sudah 5 volt ini 7805. Tetap minnya di elko, tapi keluarnya kaki paling kanan ini plus 5 volt. Saya akan colokin ini apakah benar atau tidak ini. Saya akan coba colokin ini, tidak saya ukur. Jadi ini trafo saya sambungin ke listriknya ini. Oke, sudah saya sambungin. Kemudian apakah ini benar keluar, saya akan colokin ini, pecah apa tidak ini. Saya akan ukur ini. Ini di DC ini 50 volt ini. Kemudian tester ini ke min, saya ukur ini jarumnya menunjukkan 12 apa tidak. Elko plus saya tuh keluar. Oke, 7805 saya coba ukur ini kakinya ini tuh keluar. Cara bikin regulator urutin dari sini, listrik, trafo, keluar ke dioda dibolak dibalik, kemudian keluar plus dioda masuk ke plus elko, kemudian min dioda digabung masuk ke min 7805, kemasukan plus 12 paling kaki kiri, tengah min dan keluar 5 volt. Saya akan coba masukin lampu ini apakah benar ini uji ini. Ini plusnya berarti merah teman. Oke. Itulah sebuah konten. Jadi kalau Anda misalkan sedikit belum tahu tentang DC, seperti itu ngerakitnya guys. Malam guys.